صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan insan Allah Wadi FM atau siapapun yang sedang menyimak program ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Buat para pendengar radio Wadi FM atau juga yang menyimak baik lewat live YouTube, lewat live Facebook atau lewat streamingnya, yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usaha yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di dalam rezeki, di dalam harta yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam arti barokah yang sebagaimana kita sudah pahami, yang sebagaimana sudah disampaikan, dijelaskan, diingatkan oleh guru-guru kita, para habaib, kiai, ajengan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, sehingga harta yang kita miliki, sisa hidup yang kita miliki, anak-anak kita selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Harta kita banyak manfaat, semuanya menjadi wasilah ya, ziyadatul khair menjadi wasilah untuk kita dapat ridha Allah, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang berkah berarti banyak taatnya. Umur yang berkah berarti banyak ibadahnya, banyak digunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, sehingga perlu kita minta berkah atau mencari sabab untuk kita mendapatkan berkah. Ya, bisa lewat orang tua, bisa lewat guru-guru, bisa lewat hadir majlis taklim dan lain sebagainya, agar kita menggapai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju ridhonya, menuju ampunannya, menuju kasih sayangnya. Termasuk insya Allah mudah-mudahan perjumpaan kita walaupun di media, yang sedang mendengarkan lewat radio kah, atau yang sedang mendengarkan lewat YouTube, yang menyaksikan lewat Facebook, mudah-mudahan ini juga menjadi satu wasilah kita mendapatkan ilmu yang manfaat, dan dengan ilmu yang manfaat tersebut insya Allah hidup kita akan menjadi lebih berkah. Karena dalam kita taqarrub, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa hanya sekedar niat, tapi juga caranya ya harus benar. Cara yang benar bagaimana? Ya dengan ilmu. Untuk taqarrub kepada Allah tidak cukup dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi harus dengan cara-caranya. Caranya harus dengan ilmu. Kalau enggak pakai ilmu, sekalipun niatnya baik, niatnya pengen mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya enggak benar, enggak diterima. Jadi bukan jadi ibadah, malah dosa. Ada orang sholat, ya, tapi enggak pakai ilmunya, bukan jadi ibadah kalau misalnya enggak pakai ilmunya. Terus apakah sia-sia yang dia lakukan? Jelas.
ibadah yang dilakukan nggak pakai ilmu udah pasti sia-sia. Nah, kita udah hafal, wah sering diulangin, udah pada hafal semuanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang ibadah nggak pakai ilmu, ilmunya pasti ditolak, ilmunya pasti nggak diterima. Oleh karena itu terus wabil khusus ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, ilmu-ilmu yang bersifat ibadahnya fardu ain itu harus udah benar semua. Seperti sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan bab sholat, seperti misalnya syarat itu harus terpenuhi. Kalau misalnya ada satu syarat nggak terpenuhi berarti sholatnya tidak sah. Ada berapa itu yang udah pernah kita kaji syarat sah sholat? Banyak. Di antaranya harus satrul aurat. Apa itu? Menutup aurat. Kalau menutup aurat ada caranya. Kalau menutup aurat caranya nggak benar ya berarti syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi berarti sholatnya kurang syaratnya. Kalau kurang syaratnya berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti sholatnya tidak diterima. Begitu peruntunannya. Ya. Jadi jangan lagi ada omongan, ada bahasa yang menerima atau tidak kan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kadang-kadang dimainkan ke logika ke sana. Kita nggak punya hak menghakimi apakah ibadah seseorang diterima ataukah tidak. Udah dikasih tahu aturannya. Jadi kalau sudah misalnya aturannya itu udah nggak terpenuhi, udah pasti nggak diterima. Jadi bukan lagi masalah sok tahu. Anda sok tahu mana emang yang menerima siapa? Allah. Yang menerima atau enggak? Kamu kok bisa menghakimi? Karena secara zahir sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi, sudah tidak memenuhi syarat-syaratnya, ya udah pasti nggak diterima. Ya udah pasti tidak diterima. Tadi keterangannya sudah. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat fardu ain harus sudah kita pastikan yang kita laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sudah sesuai dengan syariatnya. Perlu dikoreksi kembali. Ya, kalau saya sering mengingatkan perlu untuk mengoreksi sholat. Mungkin sholat kita udah benar, mungkin sholat kita udah memenuhi syarat. Kalau kita udah beristri, lihat juga, nah emang itu urusan kita, urusan suami. Ya, termasuk kewajiban suami adalah bukan hanya menafkahi dalam lahiriah saja, ya, bukan hanya menafkahi dikasih tempat tinggal, dikasih nafkah untuk makan, tempat pakaian misalnya, akan tetapi juga memperhatikan dalam urusan agamanya, sehingga memang besar tanggung jawab seorang suami besar dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini perlu untuk para bujangan misalnya, atau para laki-laki yang mau akan menikah, ya ilmu-ilmu di sana perlu dipahami. Apa saja kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami. Dengan Anda berani ijab qabul, mengucapkan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur misalnya, maka dengan demikian engkau punya tanggung jawab yang nanti akan dimintai tanggung jawabnya. Bukan hanya dalam urusan duniawi, termasuk urusan akhirat. Kalau istri nggak sholat, ya harus dikasih tahu, harus dibimbing, harus ditegur. Istri sholatnya nggak benar, harus diajarkan bagaimana cara yang benar, bagaimana cara yang sesuai. Istri belum bisa menutup aurat yang baik, bagaimana caranya untuk menutup aurat yang baik. Karena nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, istrimu keluar nggak pakai hijab, atau istrimu keluar buka aurat, kamu kok nggak larang, kamu kok nggak perhatikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Anak dibiarkan keluyuran, punya anak gadis dibiarkan keluyuran, ngebuka aurat dan lain sebagainya, tidak dibiarkan berjalan keluyuran dengan yang bukan mahramnya, dengan yang tidak halal hingga larut malam, dibiarkan mojok ada di pojokan rumah misalnya sampai larut malam. Nah, itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak main-main itu yang dosa-dosa yang udah dianggap biasa sebagian orang. Banyak, nauzubillah.
Dosa itu kalau misalnya pelakunya sudah menganggap bukan dosa, itu lebih bahaya. Ya. Dosa kalau sudah dianggap tidak biasa, tidak dianggap dosa, berarti itu bahaya. Karena tidak ada peluang nanti, tidak ada untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peluang untuk dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dia nggak merasa salah. Dia nggak merasa berbuat dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Kapan dia akan minta ampunnya? Kapan dia akan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dan dia sendiri nggak merasa dosa. Nah ini yang dikhawatirkan, ya. Jangan sampai, kita harus paham, jangan sampai ada dosa-dosa yang udah dianggap biasa padahal itu dosa besar. Ya itu terjadi sekarang. Ya maaf. Ya, maaf itu terjadi sekarang. Sangat memprihatinkan ketika orang tua membiarkan anak gadisnya mojok misalnya. Ya biasa kan lah, anak muda tahu ya. Malam ya jam berapa misalnya, malam apa biasanya jadwal apel? Malam Ahad ya, malam Kemis. Kok Ustadz tahu? Katanya begitu. Katanya begitu. Saya sendiri insya Allah tidak mengalami itu ya. Tapi dengan almarhum istri tidak begitu. Secara Islami insya Allah ya, secara Islami ta'aruf 2 minggu, nikah pada waktu itu. Tayyib, insan Allah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar ya tanggung jawab orang tua, begitu besar. Khususnya di akhir zaman ini. Ya, khususnya di akhir zaman ini memang kita kudu hati-hati. Ya, jangan sampai ada dosa-dosa yang kita enggak anggap dosa. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk PR akhir zaman ini dengan adanya medsos. Kudu hati-hati. Ya, ibu-ibu hati-hati khususnya ya. Punya anak gadis hati-hati. Jangan sampai Anda tertidur tapi dosa ngalir, ditransfer dosa terus. Transfer mah duit atuh. Ditransfer mah duit. Ini lagi tidur transfernya dosa, dapat transferan dosa padahal lagi tidur. Gimana kalau udah mati nggak bisa ngapus? Kok bisa? Gimana ceritanya? Dengan memposting aurat ada di medsos. Sekarang kan banyak. Ya, medsos baik dalam bentuk YouTube, dalam bentuk Facebook, dalam bentuk IG, Twitter, atau dalam bentuk yang rame itu dalam bentuk TikTok misalnya. Joget-joget menampakkan aurat, Masya Allah ya, dilihat oleh jutaan mata. Kadang-kadang bangga, wih yang ngelihat 2.000, waduh senang dia. Tanpa sadar itu dosa. Dia joget-joget menampakkan aurat, yang ngelihat 2.000 bangga, yang ngelihat 1.000.000 lebih bangga lagi, padahal dosa. Dia tidur, terus ada yang ngeliatin bertambah dosa. Ya Allah, ya Rob, nggak kerasa ya. Kudu waspada, kudu hati-hati ya. Jadi wayahna harus hati-hati lah. Hati-hati ya. Buat ibu-ibu, teteh-teteh yang udah begitu, sebaiknya segera dihapus. Ya, harus segera dihapus. Ya. Sekarang mah belum kerasa menurutnya. Itu bahagia yang salah ketika ditonton, itu bahagia yang salah ya. Berarti bergembira dalam dosa, ya Allah ya. Bisa nggak tobat kalau udah berbuat dosa malah senang dengan perbuatan dosa? Itu dahsyat, fatal, sangat bahaya sekali ya, sangat bahaya sekali. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita. Memang akhir zaman itu memang akan banyak fitnah di mana-mana ya, yang menyebabkan kita kufur nikmat, yang menyebabkan kita menjadi manusia-manusia yang durhaka, ya Allah ya Rabb. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari keadaan zaman ini, bahayanya zaman ini, menjaga iman kita, Islam kita,
Hingga akhirnya ya Allah kami memohon kepadamu mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Thayyib. Insan Allah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada program Panji Duha. Pada program Panji Duha kita melanjutkan kajian kita yang lalu, masih dalam kajian fikih ibadah ya, dalam program Panji Duha. Kemarin sudah kita membahas mengenai tentang kemakruhan sholat bagian yang pertama. Jadi makruh-makruh yang ada di dalam sholat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang dipandang makruh dari segi tempat sholat, ada yang dipandang makruh dari segi keadaan si musolli, orang yang sholat, atau juga dari cara pengerjaannya dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya ada tempat-tempat di mana di situ dimakruhkan untuk kita sholat. Seperti sholat ada di dalam mazhab Imam Syafi'i ya, di kanisah. Kanisah itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Bi'ah itu tempat ibadahnya orang Nasoro. Jadi ada orang sembahyang di gereja, gimana hukum sholatnya? Sholatnya sah. Cuman dalam mazhab Syafi'i itu makruh ya, sholat di sana makruh. Ada apa? Masjid kita banyak, musola kita banyak, ada apa sholat di sana ya? Itu dimakruhkan. Kemarin sudah dibahas di mana saja tempat-tempat yang dimakruhkan untuk kita mengerjakan sholat. Taib. Kemudian poin yang kedua atau pembagian yang kedua yang kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini adalah tentang pembagian makruhatun min nahiyati halil musalli, yaitu kemakruhan-kemakruhan yang dipandang dari segi keadaan orang yang sholat, si musalli ya. Orang yang sholat. Jadi ada beberapa keadaan yang mana keadaan itu kita dimakruhkan untuk sholat. Kenapa makruh? Nanti kesimpulan daripada kemakruhan-kemakruhan ini adalah ternyata karena dapat menghilangkan khusyuk kita di dalam sholat. Ternyata dapat menghilangkan hudur kita ketika sholat. Yang perlu kita hindari ya. Tanpa sebab-sebab yang nanti disebutkan saja, sholat kita masih belum bisa benar khusyuknya, masih belum bisa totalitas, masih kadang-kadang atau bukan kadang-kadang sering kepikiran urusan dunia, sering kepikiran yang lain, apalagi karena sebab-sebab nanti yang akan kita baca, tambah sholat kita nggak benar, tambah sholat kita nggak khusyuk, maka perlu kita menghindari keadaan-keadaan tersebut dalam pelaksanaan sholat ya. Oke. Di antaranya yang pertama, makruh as-sholatu hakinan. Apa itu hakinan? Wa huwa alladzi yudafi'ul baul, yaitu ketika kita mengerjakan sholat dalam keadaan menahan pengen buang air kecil, itu makruh. Kalau memang ibu, bapak udah pengen buang air kecil, maka buang dulu air kecil. Gimana kalau saya buang air kecil dulu bakalan ketinggalan jamaah 1 rakaat? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Daripada harus melaksanakan sholat sambil melaksanakan kemakruhan di dalam sholat. Yaitu menahan, yang pertama menahan hadas, pengen buang air kecil. Kalau memang sebelum takbiratul ihram, sebelum memulai sholat sudah merasa pengen buang air kecil, buang dulu, tuntaskan dulu, sehingga di dalam sholat enggak sibuk, aduh nahan, lama amat ini imam. Itu kalau jadi makmum. Kalau sholat sendiri, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ya sholat wajib ataupun sholat sunnah, ketika dari awal sudah memang pengen buang air kecil, buang dulu. Kalau maksain kagok,
beresin dulu, sholat dulu, udah sholat mah enak, tenang, itu keliru. Harusnya sholatnya yang tenang gitu, agar bisa khusyuk, agar bisa hudur. Akhirnya umpama ibu sholat di rumah, entah sholat wajib atau sholat sunnah, ketika dari awal sudah ingin menahan pengen buang air kecil, kira-kira sholatnya bakal dilamain apa dicepetin? Ah, sok dijawab. Kira-kira sholatnya bakalan dilamain apa dicepetin? Udah pasti gerasak gerusuk, udah pengen tereh engges, pengen buru-buru udahan. Kenapa? Ada yang ditahan ini. Pengen buru-buru masuk kamar mandi. Waduh. Jadinya sholatnya cepet-cepet. Masih mending kalau misalnya rukunnya bisa terpenuhi. Ini kalau misalnya sampai mengurangi, sampai nggak bisa tumakninah, itu bahaya ya. Itu bahaya. Oleh karena itu ini kita diajarkan, kalau memang dari awal sudah pengen buang air kecil, tuntaskan dulu ya, selama waktunya masih luas. Waktunya masih luas. Lain cerita nanti kalau waktunya udah sempit. Waktunya udah sempit. Aduh, pengen ke kamar mandi, umpama ini mah ya, entah lagi di mana, mungkin lagi di jalan. Waduh, waktunya tinggal 15 menit lagi. Mau masuk waktu asar. Waduh, gimana ini? Kalau ke kamar mandi alamat lama misalnya, kamar mandi, nah itu lain cerita ya. Umpama dalam keadaan-keadaan tertentu kita berada di akhir waktu, tapi mudah-mudahan jangan sampai mengakhirkan waktu. Mudah-mudahan ya, jangan sampai kita menjadi orang yang terbiasa mengakhirkan waktu. Khususnya laki-laki, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik bisa berjamaah ada di masjid. Amin ya rabbal alamin. Gimana kalau misalnya munculnya di pertengahan sholat? Nah itu juga lain cerita. Kalau memang munculnya di pertengahan sholat, ya selama masih bisa nahan, tahan. Ya, selama masih bisa nahan. Ya, silahkan. Itu kan munculnya tiba-tiba. Jadi ini umpama dari awal udah merasa pengen buang air kecil, tuntaskan dulu. Tuh poin yang pertama. Jadi kalau udah pengen buang air kecil, tuntaskan dulu, baru sholat. Jangan sampai dibalik, sholat dulu, biar udah gitu baru dituntaskan buang air kecil. Akhirnya sholatnya nggak bener, akhirnya sholatnya khusyuk. Percaya, jadi nggak fokus. Lah kita sholat nggak begitu aja keadaannya, masih belum bisa fokus bener, masih belum bisa khusyuk bener, apalagi sambil nahan buang air kecil. Nah, jelas ya, mudah-mudahan. Poin yang kedua, as-sholatu hakiban, termasuk kemakruhan bagi musolli adalah sholat dalam keadaan hakim. Apa itu hakim? Wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid. Itu lebih besar lagi. Poinnya lebih besar. Kalau tadi hakim itu menahan kencing, kalau hakim itu menahan BAB, buang air besar, mules perut, huyuhan ada ya. Misalnya ada gitu, tapi insya Allah nggak ada ya. Umpama ini mah, umpama dari awal, aduh, ini kok perut mulus ya, tapi ini udah komat ini. Atau 5 menit lagi komat, ini perut mulus, sholat dulu sholat dulu. Atau ibu-ibu di rumah, aduh udah kagok wudhu, udah kagok pakai mukena misalnya. Udah kagok wudhu, udah kagok pakai mukena, tiba-tiba perut mulus. Ini sholat dulu apa kamar mandi dulu? Yang benar ke kamar mandi dulu. Tuntaskan BAB-nya. Ya. Jangan dibalik. Sholat dulu. Udah sholat mah enak. Biar santai BAB-nya. Biar plong BAB-nya. Bukan begitu. Kebalik itu. BAB dulu biar sholatnya tenang. BAB dulu biar sholatnya bisa khusyuk. Biar sholatnya bisa tumakninah dengan sempurna. Itu yang benar. Bukan malah dibalik. Sholat dulu biar BAB-nya tenang. Biar BAB-nya khusyuk. Ya Allah ya Rabb ya. Kebalik itu namanya. Itu namanya kebalik.
Jadi makruh. Kalau memang dari awal sudah perut mules, pengen buang air besar, maka buang air besar dulu baru sholat. Ya. Walaupun udah siap pakai mukena, walaupun udah siap mau qomat, ya, tapi tuntaskan dulu. Agar apa tadi? Tanpa mules aja kita enggak khusyuk, tanpa mules aja belum benar-benar khusyuk sholatnya, apalagi sambil dibawa mules. Ya yakin bisa-bisa kalau sholatnya sendiri, misalnya sholat sunnah atau sholat wajib ibu-ibu di rumah, buru-buru, kenapa? Lagi mulus ini. Akhirnya tuh makninahnya kurang baik, kurang bagus. Akhirnya mungkin sebagian sunnah ditinggalin. Waduh, buru-buru mulus. Harusnya rakaat pertama, kedua, habis Fatihah baca surat, ini langsung jebret, udah waladhdallin amin, Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, nggak baca surat. Kenapa? Ini perut udah mulus. Nah, bukan hanya nggak khusyuk, bukan hanya nggak hudur dalam sholat, tapi malah meninggalkan sunnah. Ya, tapi malah meninggalkan kesempurnaan sholat. Apalagi misalnya meninggalkan abadus sholat. Nah, itu bisa menyebabkan sholatnya nggak rapi, nggak benar, nggak khusyuk, nggak sempurna. Jadi sehingga dalam syariat, kalau memang dari awal sebelum takbiratul ihram sudah mules, tuntaskan dulu mulesnya. Masuk dulu ke kamar mandi, bereskan dulu. Udah gitu agar sholatnya nanti bisa khusyuk, bisa benar. Ya, paling tidak ya seperti itu. Walaupun sholat kita memang masih proses, sama-sama masih proses agar bisa khusyuk, proses agar bisa hudur. Ya, mudah-mudahan jelas. Ini poin yang kedua. Baik. Selanjutnya poin yang ketiga. Termasuk kemakruhan dalam sholat, kemakruhan keadaan kita ketika kita sholat yang perlu kita hindari karena dapat menghilangkan khusyuk dalam kita ibadah, dalam kita mengerjakan sholat. As-sholatu haziqon, sholat dalam keadaan hazik. Hazik ini wa huwa alladhi yudafi'ur rih, nahan buang angin. Nahan buang angin. Sekali lagi, kalau memang dari awal kita udah pengen buang angin, ya kalau memang dari awal kita pengen buang angin dulu. Kadang-kadang ada orang, males wudhu lagi, dingin wudhu lagi, tahan we sebentar, cuman 2 rakaat iya, sholat subuh misalnya, tahan we sebentar, cuman sholat paling 5 menit, ditahan dari awal, Allahu akbar, aduh, nahan pengen buang angin. Akhirnya nggak bener, sama kayak tadi. Akhirnya sholatnya nggak bisa khusyuk. Akhirnya sholatnya terganggu. Kalau jadi makmum, repot. Kapan ini imam pas bacanya panjang. Kalau sholat sendiri, bisa aja kayak tadi, ninggalin sunnah, nggak baca surat, tumakninahnya nggak bagus, tumakninahnya nggak sempurna, apalagi nggak tumakninah, waduh, ya nggak sah. Termasuk kemakruhan. Kecuali kalau terjadi udah di pertengahan sholat buang angin. Mungkin kita pernah ya, pernah tengah-tengah sholat tiba-tiba pengen buang angin. Ya kalau bisa ditahan-tahan. Kalau nggak bisa, udah lepas ya udah batal, keluar ambil wudhu. Bukan diterusin ya. Aduh, udah dapat 3 rakaat, ini keluar angin, gimana? Ya udah batal. Berarti ya, bukan dilanjutkan ya, bukan dilanjutkan. Walaupun nanti ada sebenarnya cara alternatif langkah yang kita bisa lakukan ya. Seumpama kita di pertengahan dapat 2 rakaat, tiba-tiba mules, ini ya ada langkah. Di pertengahan sholat tiba-tiba mules, di pertengahan sholat tiba-tiba pengen buang air ngedadak. Kalau misalnya ini kita statusnya jadi makmum, ya statusnya jadi makmum,
maka bisa kita niat mufarokoh. Setelahnya mufarokoh kita sholat tuntaskan, karena mungkin imam lama, kita sholat tuntaskan dengan tetap syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian udah salam terlebih dahulu, berarti kita sholat sendiri. Nah, seperti itu kalau memang masih memungkinkan untuk ditahan. Wah, baru dapat 2 rakaat tiba-tiba kok aneh, mendadak mules, mendadak harus ke kamar mandi, mendadak pengen kentut, ini nggak tahan. Bisa nggak dituntaskan sampai salam ngikutin imam? Nggak bisa. Bisa nggak mufarokoh? Oh, bisa kalau mufarokoh. Ya, kalau mufarokoh kan bacaannya sendiri, berarti udah memisahkan diri dari imam. Nah, berarti dia lanjutkan sendiri. Misalnya dia baru dapat 1 rakaat, berarti sisanya dia lanjutkan sendiri. Kalau bisa memungkinkan, lakukan itu. Nah, terus udah gitu baru salam, udah selesai sholatnya. Silakan lanjutkan hajatnya. Jadi ketika terjadi tadi itu semua di pertengahan sholat, ada beberapa langkah. Di pertengahan sholat tiba-tiba pengen buang air besar, di pertengahan sholat tiba-tiba pengen buang air kecil, di pertengahan sholat tiba-tiba pengen buang angin. Nah, di antara langkah-langkahnya itu tadi, nanti kita akan perjelas kembali. Tapi kalau dari awal sudah pengen baul, dari awal sudah pengen ghaid, dari awal sudah pengen pengen buang angin, pengen buang air besar, pengen buang air kecil, maka tuntaskan dulu baru menuju sholat agar sholatnya baik, agar sholatnya sempurna, agar sholatnya bisa khusyuk, bisa khudur. Karena yakin gak bakal bisa khusyuk kalau sholat barinahan ini tadi. Kemudian yang keempat, hakiman. As-sholatu hakiman, itu makruh. Hakim, make qaf. Wa huwa alladhi yudafi'ul baul wal ghaid. Yaitu sholat dia dalam keadaan menahan buang air kecil dan buang air besar. Kalau tadi satu. Yang pertama dia sholat menahan buang air kecil. Yang kedua sholat menahan air besar, buang air besar. Yang ketiga menahan buang angin. Ini yang keempat menahan dua-duanya. Ya pengen buang air kecil, ya pengen buang air besar. Gimana ini? Ini mah keterlaluan kalau misalnya maksain sholat, ya. Keterlaluan kalau maksain sholat. Udah mah kerasa pengen buang air besar, udah mah kerasa pengen buang air kecil, sholat lah biar enjoy, biar nyantui, biar santai di kamar mandinya. Keliru. Bakalan udah pasti nggak bener sholatnya, gerasak gerusuk pasti sholatnya. Maka tuntaskan dulu, ya. Satu aja yang ditahan, dituntaskan dulu. Apalagi ini 2, nggak kebayang ya, depan belakang. Darurat semua, udah pengen ini semua, ditahan semua. Dia milih sholat, ya. Wah, bukannya Masya Allah ya, wah ini orang hebat ini. Dia lebih mendahulukan sholat, padahal dia udah pengen buang air besar, udah nggak tahan. Bukan hebat, itu nggak bener malahan, ya. Ya sepintas, ya mungkin ada yang menganggap, wih orang ini hebat sekali, ya. Mungkin ya, ada yang berpikiran begitu. Orang ini hebat sekali, udah pengen buang air besar, udah pengen buang air kecil, tapi dia tahan hanya untuk sholat. Kira-kira ada nggak yang berpikiran begitu? Mudah-mudahan nggak ada ya, itu salah ya, itu nggak benar, bukannya istimewa ya, bukannya istimewa. Kalau dalam contoh seperti ini, ya, dalam contoh seperti ini bukan istimewa, tapi malah menyalahi aturan. Karena yang diajarkan adalah tuntaskan dulu supaya nanti sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya sempurna, ya. Nah, jangan salah pandang, awas. Kadang banyak zaman akhir ini orang salah pandang, ya. Berpandangan sendiri dengan sesuai akalnya. Apalagi kalau udah dikaitkannya dengan agama, munculnya akhirnya sesat menyesatkan. Terjadi sekarang. Main akal-akalan, ya, katanya perempuan juga harus dikasih kesempatan di atas mimbar. Akhirnya mau punya rencana apa? Dikasih panggung di mimbar Jumat. Ya Allah ya Rabbnya, itu kan udah jelas nggak pakai ilmu,
udah jelas ngawur itu, udah menyalahi aturan, itu efek pakai akal-akalan. Jadi perempuan juga harus dikasih kesempatan. Sampai bilang, masa najis amat sih perempuan? Bukan masalah najis, bukan masalah tidaknya, malah dia cara berpikirnya Masya Allah ya, terlalu ya, kebablasan. Ini efek modal akal, nggak ada ilmu ya, modal akal nggak ada ilmu ya. Itu nauzubillah ya. Mudah-mudahan apa yang sedang diupayakan oleh saudara-saudara kita untuk bagaimana ini ditangani segera ya, masalah kesesatan ini semoga diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib. Jadi makruh kalau memang dari awal sholat kita mau buang air kecil, dari awal sholat kita mau buang air besar, apalagi kedua-duanya, maka tuntaskan dulu buang airnya baru sholat. Kalau maksain sholat sekalipun bisa nahan sampai beres, hukumnya makruh. Kemakruhan nanti bisa mengurangi fadilah sholatnya kita juga, akhirnya kosong nanti dari khusyuk, cuman sekedar sholat ya, tidak ada asar dari sholat. Kenapa? Kita mengerjakan kemakruhan. Yang diajarkan, yang diperintah dalam sholat, kita selalu memperbaiki khusyuk, khudur ketika kita mengerjakan sholat ya. Kalau misalnya ada hal-hal tadi, maka udah pasti khusyuk, khudur itu makin berkurang. Mudah-mudahan ya, segala sesuatu juga perlu pakai ilmu. Jadi yang benar adalah ketika memang dari awal sholat ada yang ditahan salah satu ini, tuntaskan dulu baru sholat ya, tuntaskan dulu baru sholat. Thayyib, yang terakhir ya, yang terakhir enggak yang terakhir, banyak ternyata. Ini ada diselangi oleh keterangan Nazam Zubat Ibn Ruslan. Ternyata bukan yang terakhir. Ini ada 16 poin ternyata ya. Ada 16 poin kemakruhan dari segi orang yang sholat. Yang pertama, ketika sholat nahan kencing, nahan buang air besar, nahan buang angin. Nahan kedua-duanya, buang depan, buang belakang ditahan. Itu makruh. Yang kelima, as-sholatu ta'ikon lit-to'am. Sholat bari nahan pengen makan. Lit-to'amil hadir in wasi'al waqt. Sholat bari pengen makan, sedangkan makanannya itu udah siap. Maka memang ada idza dakhalal asya wal isya kudimal asya. Kalau udah siap nih, waktu isya udah ada datang. Kemudian hidangan buat makan malam udah siap juga. Milih mana? Yang dianjurkan pilih makan dulu. Jadi bukan makan tenang, dikerjakan sholat dulu. Yang dianjurkan adalah makan dulu supaya sholatnya yang tenang, supaya sholatnya yang khusyuk, bukan supaya makannya yang khusyuk ya. Ini andai kata makannya udah siap ya, tapi kalau makannya masih kudu masak dulu ya sholat dulu. Ini makanan umpama mau makan nih, udah disuguhin sama istri, bapak mau makan udah disuguhin sama istri, sedangkan bapak memang lapar, mau makan, perut udah udah ada rasa memang pengen makan. Tiba-tiba datang waktu zuhur. Wah, kok udah masuk waktu zuhur ini, makanan udah siap, maka harusnya gimana? Nah, kalau sesuai yang diajarkan adalah dalam memang posisi seperti itu, makan dulu baru sholat. Jadi kemudian jangan ada bahasa ini kalau pakai ilmu ya. Kalau nggak pakai ilmu ya nanti dibanding-bandingnya seperti tadi ya, maka mendingan sholat dulu daripada makan gitu. Sholat dulu, dahulukan. Sholat nomor pentingkan. Itu betul. Tapi dalam posisi ini dan posisi yang tadi semuanya, ini yang harus didahulukan supaya sholatnya kita
khusyuk supaya sholatnya kita baik dan sempurna. Ini pun dengan catatan in wasi'al waqt, kalau waktunya masih luas, waktunya masih panjang, ya, waktunya masih panjang. Kalau waktunya sudah mepet, ya sholat dulu, jelas. Waktu zuhur akan berakhir 15 menit lagi, makanan udah siap. Kalau kita makan dulu, pasti gerasak-gerusuk, bisa keselak. Sholat juga bakalan bisa ketinggalan, tambah akhir lagi. Dalam posisi waktu yang sudah mepet, maka sholat dulu, biar sholatnya tetap di waktunya, bukan sampai keluar waktu. Kalau waktunya masih udah mepet. Tapi kalau waktunya masih luas, waktu zuhur masih banyak, wah ini zuhurnya baru masuk, sedangkan kita pulang kerja, misalnya zuhur atau jam istirahat, ini makanan udah disiapin sama istri. Ini makanan sudah disiapkan sama istri. Dan perut kita juga lapar, kita juga selera mau makan. Maka dalam catatan seperti ini, dalam keadaan seperti ini, yang dianjurkan adalah makan dulu. Nah, bisa kita bayangkan sama aja, pas lagi takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, perut gerubuk, aduh lapar. Aroma sate keendus, aroma sayur keendus, aroma wah macem-macem. Oh enggak, udah apa namanya, pikirannya jadi makanan, ya, pikirannya jadi makanan. Akhirnya sholatnya juga jadi gerasak gerusuk. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Udah beres sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur. Ayo langsung makan. Apalagi tahan hadas. Udah beres sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung loncat ke kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi ke kamar mandi untuk baik untuk buang air kecil ataupun untuk buang air besar. Nah, sehingga ini semua makruh untuk kita laksanakan. Kalau memang dari awal udah siap makanannya, waktu masih panjang, kita lapar, makan dulu, udah beres makan, baru sholat, biar sholatnya lebih tenang, biar sholatnya khusyuk, biar sholatnya khudur. Apalagi tadi, dari awal udah pengen BAB, pengen buang air kecil, tuntaskan dulu, biar sholatnya nggak buru-buru. Udah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir jadinya. Astagfirullahaladzim, seperti pembahasan kemarin, kesunahan-kesunahan setelah sholat dilaksanakan. Bertasbih, ya bertahmid, ya bertakbir, ya berdoa. Tapi kalau misalnya dari sholat aja udah nahan pengen buang air, abis salam, kira-kira zikir mual. Udah pengen buang air nih, udah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, pasti langsung ke kamar mandi. Pasti langsung, akhirnya meninggalkan fadilah-fadilah yang banyak yang udah diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih banyak poin-poin mengenai tentang kemakruhan-kemakruhan. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taib. Insyaallah DFM di mana saja antum berada, untuk di kesempatan pagi hari ini kita tidak ada tanya jawab dulu. Kita insya Allah tanya jawabnya di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nanti pertanyaan yang masuk juga kita akan bacakan di pertemuan yang lainnya. Baik, kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Banyak niat kita, banyak hajat kita, banyak harapan kita berkah surat Al-Fatihah. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang belum bertemu jodoh dipertemukan jodohnya, yang sedang hamil dimudahkan prosesnya, melahirkan anak-anak yang soleh, yang solehah. Kemudian yang sedang berusaha disukseskan, diberhasilkan usahanya. Kemudian yang punya niat-niat hajat-hajat yang lain mudah-mudahan disampaikan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala sesuatunya. Dan buat kita yang sedang merasakan hal-hal yang tidak enak, mudah-mudahan diberikan jalan keluar, jalan terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakati surat Al-Fatihah ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, karamatil Fatihah, nuril Fatihah. Wa biman unzilat alaihi al-Fatihah Allahumma hdusna bi 'ainika tilatana wa kunna bika nafikal la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.